Halo sahabat Mentari dan adik-adik semuanya. Selamat datang kembali di Mentari Mendongeng bersama dengan Kanova. Hari ini Kanova berada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Kanova menemukan buku-buku Asta di sini. Nah, kali ini kita akan membacakan cerita Menjadi Indonesia, seri Cerita Indonesiaku. Nah, buku ini berjudul Pahlawan Masa Kini yang ditulis oleh Ibu Dian Kristiani dan ilustratornya adalah Kak Bayu Krismawan. Adik-adik pasti penasaran dong, kenapa judulnya Pahlawan Masa Kini ya? Apa sih pahlawan masa kini ini? Kanova juga penasaran, adik-adik juga pasti penasaran. Jadi kita dengarkan ceritanya bersama-sama ya. Hari ini, Bu Lia, wali kelas 6A, menceritakan kisah perjuangan para pahlawan kemerdekaan Indonesia. Kali ini Ibu mau menceritakan pahlawan perempuan dari Tanah Rencong. Apakah kalian tahu di mana itu? Tanya Bu Lina. Aceh, Bu, sahut anak serentak. Bu Lina tersenyum. Tahukah kalian kira-kira Ibu mau ceritakan siapa? Cut Nyak Din, Bu. Lagi-lagi para murid serempak menjawab. Bu Lina menggeleng. Bukan, kali ini Ibu mau bercerita tentang seseorang perempuan pemberani bernama Laksamana Malahayati. Malah, kok namanya persis kamu? Tanya Aurum pada Mala, teman sebangkunya. Mala mengangkat bahu. Entahlah, mungkin papa mamaku terinspirasi darinya. Nama lengkap Mala adalah Kumala Hayati. Mala tak pernah bertanya pada papa mamanya tentang asal-usul namanya. Namun kini dia jadi tertarik akan cerita Bu Lia. Bu Lia lalu menceritakan kisah Laksamana Malahayati. Beliau adalah panglima perang pasukan yang bernama Inung Bale. Nah, anggota Inung Bale adalah perempuan-perempuan yang suaminya telah gugur dalam pertempuran melawan penjajah. Nah, ternyata Inung Bale itu adalah sekumpulan perempuan yang mana suaminya adalah pejuang ya adik-adik. Laksamana Malahayati mengajak mereka untuk bangkit dan melawan para penjajah. Wah, berarti Malahayati ini adalah sosok perempuan yang tangguh dan kuat ya adik-adik. Nah, Laksamana Malahayati pun diangkat menjadi pemimpin tertinggi Angkatan Laut Kerajaan Aceh. Di bawah komandonya, Angkatan Laut Kerajaan Aceh maju pesat dan memiliki banyak kapal perang nih adik-adik. Laksamana Malahayati semakin disegani oleh lawan. Tak hanya Belanda, armada Portugis pun berhasil dikalahkannya. Hebat sekali, bisik Mala mendengar cerita Bu Lia. Sepertinya Mala ini sangat excited ya mendengarkan cerita pahlawan yang memiliki nama sepertinya. Ketika Bu Lia mengakhiri ceritanya, Mala mengangkat tangannya. Bu, sekarang kan sudah tidak ada perang. Berarti kami semua tidak bisa jadi pahlawan dong. Kami tak punya kesempatan untuk menjadi pahlawan seperti Laksamana Malahayati. Bu Lia mengangguk lagi. Kamu benar, Indonesia sekarang sudah merdeka. Namun menjadi pahlawan bukan berarti kamu harus berperang. Pahlawan adalah orang yang berani berkorban dan membantu mereka yang lemah. Kita semua bisa melakukan itu kan? Kata Bu Lia. Mala pun mengerti. Oh iya, aku bisa melakukan semua itu. Apalagi namaku adalah Kumala Hayati, katanya dengan gembira. Mala pun bertekad menjadi pahlawan masa kini nih adik-adik. Dia ingin menjadi perempuan pemberani sama seperti Laksamana Malahayati. Nah, kita lanjut ceritanya ya. Saat waktu sekolah usai, Mala berjalan pulang bersama Arum. Seperti biasa, mereka melewati tanah kosong yang ada pohon rambutannya. Tiba-tiba mereka mendengar suara kucing mengeong. Suaranya amat lemah. Nyeng, nyeng. Mala dan Arum serempak mendongak. Mereka melihat seekor kucing kecil tampak bingung mondar-mandir di atas pohon. Coba lihat gambarnya. Katanya
kucingnya ada di atas pohon nih, meong-meong. Lalu kasihan kucing itu, dia bisa naik tapi tak bisa turun, kata Arum. Iya, seperti dia lapar, sahut Mala. Arum memandang Mala. Kamu kan ingin menjadi pahlawan. Bagaimana kalau kamu naik ke atas pohon dan menyelamatkan kucing itu? Apa memanjat pohon setinggi ini? Tidak, aku tidak mau. Kalau jatuh, aku bisa celaka. Mala menggeleng dengan tegas. Arum mendongak lagi. Kucing itu sudah tampak payah nih adik-adik. Tetapi kita harus menolongnya. Mala berpikir keras. Pohon itu tinggi sekali. Aha, teriak Mala. Apa? Bagaimana? Apa kamu punya ide? Tanya Arum. Mala mengangguk. Dia mengajak Arum ke rumahnya. Ayo Rum, cepat, katanya. Sesampainya di rumah, Mala segera menemui Mama. Mama, aku pernah baca di buku cerita saat aku kecil dahulu, seorang pemadam kebakaran bisa menyelamatkan kucing di atas pohon. Apakah itu benar? Mama mengangguk. Yeay, kalau begitu aku telepon sekarang pemadam kebakaran, katanya. Mala menceritakan kucing itu pada mamanya nih adik-adik. Hubungi 112, itu nomor darurat untuk menghubungi pemadam kebakaran, ambulans, dan polisi, kata Mama. Mala pun memencet ponsel Mama. Kemudian, tak lama setelah itu, mobil pemadam kebakaran pun datang. Mala, Arum, dan Mama sudah menunggu di tanah kosong itu. Seorang petugas pun bergegas nih adik-adik menyelamatkan kucing itu. Berhasil! Mala dan Arum bertepuk tangan. Petugas menyerahkan kucing itu pada Mala. Wah, senang sekali ya adik-adik. Ternyata Mala dan Arum sudah bisa nih menjadi pahlawan untuk menolong kucingnya. Kucingnya tidak apa-apa, tetapi dia mungkin lapar dan haus. Mala membawa kucing itu pulang, dia memberinya makan dan minum susu pastinya. Coba kita lihat ya, lihatlah kebahagiaan. Mala sudah memberikan minum susu dan juga makan kucingnya bersama Arum ya. Meski batal jadi pahlawan hari ini, yang penting kamu selamat ya, katanya sambil mengelus kucing itu. Siapa bilang batal jadi pahlawan? Bukankah kamu yang punya ide menghubungi pemadam kebakaran? Berarti kamu telah melakukan sesuatu untuk menyelamatkan kucing itu dong. Kamu tetap pahlawan. Arum menepuk pundak Mala dengan bangga. Karena bangga dong ya kalau teman kita bisa menjadi pahlawan. Ya kan adik-adik? Lalu Mala membalasnya dengan tertawa. Oh iya, tapi jangan lupa Bapak pemadam kebakaran tadi juga pahlawan loh, pahlawan masa kini, kata Mala. Nah, begitu ceritanya adik-adik. Seru ya, ternyata buku ini mengajarkan kita menjadi pahlawan masa kini tidak harus berperang ya adik-adik, tetapi katanya kita bisa dengan melakukan kebaikan. Contohnya seperti Mala dan Arum yang sudah membantu kucing yang terjebak di atas pohon. Jadi, lakukanlah kebaikan sekecil apapun supaya kamu bisa menjadi pahlawan masa kini. Seru ya ceritanya adik-adik. Nanti kita akan ketemu lagi di cerita bersama buku literasi dari Asta Ilmu Publishing. Sampai ketemu lagi, dadah!